Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMB Bandung Business School, kelas F1, Program Studi Manajemen. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Farid Hirji Badruzaman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Yang saya banggakan, rekan-rekan kelompok 3 yang sudah bekerja sama dalam pembuatan video presentasi ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya video ini dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok ujian tengah semester pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Farid Hirji Badruzaman, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas presentasi ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Badria dengan nomor induk mahasiswa 101218666 selaku moderator. Kemudian rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Puspita, nomor induk mahasiswa 101218. Saya Nina Sofia Oktavia, nomor induk mahasiswa saya 10121850. Nama saya Indriani, nomor induk mahasiswa 10121803. Santi Aminah, induk 10121848. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, nomor pokok mahasiswa 10121802. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret terbagi menjadi 3. Yang ke-1, deret hitung atau deret aritmatika. Deret hitung atau deret aritmatika ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda atau beda. Misalnya 93, 83, 73, 63. Ini ada di pembeda 10. Suku ke n. Besaran nilai suku tertentu ke n dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung n diambil 1 dikali B. Di sini A itu sebagai suku pertama, sedangkan B sebagai pembeda dan n banyaknya suku. Dan di sini saya memiliki contoh soal, yaitu sebutkan 7, 12, 17, 22. Di sini ada di pembeda 5. Berapakah nilainya? Baik, saya memiliki salah satu soal, yaitu sebutkan 7, 12, 17, 22. Pembeda dengan 5 adalah jawabannya. Di sini memiliki rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 B. Di sini UN di sini adalah N-nya banyaknya suku. Kita terlebih dahulu hitung dulu yang di atas 7, 12, 17, 22 memiliki 4. Berarti kita tinggal tulis di bawah, yaitu memiliki banyaknya sukunya adalah 4. Lalu di sini A. A di sini adalah suku pertama. Suku pertama dari banyaknya suku adalah 7. Kita langsung tulis 7. Di sini N. N adalah banyaknya suku. Banyaknya suku sudah tertera di atas, yaitu 4. Kita tulis 4. Lalu dikurangi 1. Dan di sini B. B adalah pembeda. B adalah pembeda. Sudah tertera di atas bahwa pembedanya adalah 5. Sudah semuanya. Terlebih dahulu kita hitung yang di dalam kurung. 4 diambil 1 adalah 3. Lalu dikali pembeda, yaitu 5. 3 dikali 5. Lalu 7 dikebawahin. 3 dikali 5 hasilnya 15. Lalu ditambah 7 hasil akhirnya adalah 22. Baik, saya akan memaparkan jumlah n suku. Apa sih itu jumlah n suku? Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu. Tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku pertama itu A sampai dengan suku ke n itu UN. Yang bersangkutan rumusnya itu ada 2. Rumus yang pertama Sn sama dengan n per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Rumus yang kedua Sn sama dengan n per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung n dikurang 1 tutup kurung itu B. Nah, n-nya apa? N-nya banyaknya suku. UN-nya apa? Suku ke n. A-nya apa? Suku pertama. B-nya apa? B-nya beda. Di sini ada soalnya 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah titik-titik dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Kita pakai rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama itu kita cari UN-nya dulu. UN sama dengan A ditambah
buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U N-nya berapa? N-nya 10. U 10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 6. 6 ditambah buka kurung N-nya berapa? N-nya 10 dikurang 1 tutup kurung. B-nya berapa? 4. 4 dapat dari mana? Dari 10 dikurang 6 hasilnya 4. B-nya berarti 4. Sama dengan 6-nya kita turun ke bawah. 6 ditambah buka kurung 9 dari mana? 9 dari 10 dikurang 1 9. 4-nya kita turunin ke bawah jadi dikali 9 dikali 4 sama dengan 6-nya kita turunin ke bawah ditambah 36. 36 dari mana? Dari 9 kali 4 hasilnya 36. Kita jumlahin 6 ditambah 36 sama dengan 42. Ini hasil UN. SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung. S N-nya berapa? N-nya 10 sama dengan 10 per 2 buka kurung. A-nya berapa? A-nya 6 ditambah UN-nya berapa? UN-nya 42 tutup kurung. Kita turunin lagi 10 per 2. Ini kita jumlahin 6 ditambah 42 hasilnya 48 buka kurung 240. Dari mana? Dari 48 dibagi 2 hasilnya 24. 10 kali 24 hasilnya 240. Modal bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Nah, dengan model ini kita dapat menghitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, yaitu kita bisa mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Jika misalnya modal pokok sebesar P, kemudian dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat atau I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun atau F1 sama dengan P ditambah P kali I sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Nah, untuk yang setelah 2 tahun juga atau F1 itu sama rumusnya, namun dikalikan 2. Jadi P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dikali 2. Begitupun 3 dan seterusnya. Baik, di sini saya memiliki contoh soal deret majemuk. Soalnya adalah diketahui saldo awal Anda adalah 7 juta. Jika Anda menabung di bank selama 5 tahun di perbankan swasta dengan ketentuan bunga majemuk adalah 3% setiap catur bulan, maka berapakah saldo Anda saat ini? Kita cari yang diketahuinya dulu, yaitu P. P adalah saldo awal, yaitu 7 juta, kemudian I adalah bunga majemuk, yaitu 3%. Kita jadikan ke desimal, jadi 0,03. Kemudian N-nya adalah berapa lama kita menabung di bank, yaitu 5 tahun per catur bulan. Maka catur bulan adalah 4 bulan, jadi 5 kali 4 sama dengan 20 periode. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Kita turunkan 7 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung dikali pangkatkan 20. Kita hitung dulu yang dalam kurungnya, yaitu 1 ditambah 0,03 pangkat 60 menjadi 1,0861. Kemudian kita kalikan dengan 7 juta, maka hasilnya 7.602.700 rupiah. Nomor 2, berapakah nilai akhir sebuah modal yang besarnya sebesar 1.200.000 yang dipergunakan selama 10 tahun dengan bunga majemuk 5% per triwulan? P ini itu modal awal atau jumlah sekarang itu sebesar 1.200.000. N ini periode atau jumlah per tahun. Nah, kita itu dalam 1 tahun mendapatkan 4 triwulan. Kita kalikan 10 kali 4 triwulan sama dengan 40 triwulan. I-nya ini tingkat suku bunga, itu kan 5%, kita bulatkan menjadi 0,5. F 40 ini dari triwulan yang ini, 1.200.000, 1 tambah 0,05 pangkat 40. Sama dengan 1.200.000, 7.399. Ini kita kalikan dengan kalkulator. Hasilnya 8.447.880.
Saya akan memaparkan materi tentang deret ukur. Deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian dan bilangan tertentu. Pengganda hasil bagi nilai suatu suku terhadap suku di depannya. Contohnya 5, 10, 20, 40, 80. Berarti 10 bagi 5 hasilnya 2. Penggandanya adalah 2. Rumus deret ukur yaitu ada 2. 1. Menentukan suku ke N pakai rumus yang Sn sama dengan A P pangkat N kurangi 1. Rumus yang kedua, menentukan suku jumlah ke N. Apabila penggandanya lebih besar daripada 1, pakai rumus A kurung buka 1 dikurangi P pangkat N kurung tutup dibagi 1 dikurangi F. Keterangannya, Sn itu adalah suku ke N, sedangkan A itu suku pertama, sedangkan N itu indeks dari 1, 2, 3 sampai ke suku ke N adalah 16 dan rasionya adalah 2. Berapakah suku ke-8 deret tersebut? Yang pertama kita diketahui A adalah suku pertamanya 16, rasionya 2 yang dilabangkan R 2, sedangkan N-nya suku ke-8, N-nya 8. Yang ditanyakan berapakah suku ke-8 deret tersebut? Berarti yang ditanyakan suku ke-8. Kita pakai rumus suku 8 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya berapa? A-nya 16 dikali R-nya rasionya 2. Pangkat N-nya berapa? 8 dikurang 1 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 128 sama dengan 2048. Jadi suku ke-8 deret tersebut adalah 2048. Menjawab soal ini, sebaiknya kita menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Untuk yang diketahuinya, berarti ini di mana 2 merupakan suku pertama, lalu U2 nilai 6, U3 18. Yang dipertanyakan dari soal ini yaitu nilai rasio dan jumlah suku ke-6. Selanjutnya kita mencari nilai rasio. Untuk mencari nilai rasio, saya menggunakan rumus U2 sama dengan A kali R. Nah, U2 nilainya 6, lalu A yaitu 2, dan R inilah ini yang kita cari. Sehingga nilai rasio dari soal kedua ini bernilai 3. Selanjutnya ditanyakan jumlah suku ke-6. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sehingga S6 sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 per R dikurangi 1. Tinggal kita masukkan S6 yang ditanyakan, A-nya sama dengan 2, lalu R sama dengan 3, pangkat 6 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. S6 sama dengan 2, 729 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Dengan 2 dikali 728 karena dikurang 1 per 2, sehingga hasilnya 728. Jumlah suku ke-6 dari deret geometri 2, 6, dan 18 hasilnya adalah 700. Dari kami, selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.